Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Hmm, Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti, Bu? Begini, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya bercerita sama Ibu Farida, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini, Bu. Ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat ya Bu ya dalam belajar dan Iya, benar. jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Diana sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Sudah, Bu. Bahkan saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Diana, eh, kenapa anak itu tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, Bu, karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang, Bu. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Diana harapkan pada murid tersebut, Bu? Iya, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Diana lakukan? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat, Bu, untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, Bu. Memperbanyak ice breaking dan memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baik, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang pernah Ibu Diana lakukan di kelas? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah berhasil saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis itu siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diinginkan, Bu. Luar biasa, Bu Diana. Jika kita nilai dari skala 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan metode pembelajaran itu, Bu, yang Ibu terapkan di kelas tadi? Kalau saya berikan peringkat, Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Iya, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi, Bu.
serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melakukan, langkah-langkah tersebut, Bu? Iya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, Bu, ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid, Bu, atau orang tua murid. Begitu, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan, rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Benar sekali, Bu, tidak ada yang instan, semuanya perlu proses, perlu sabar. Kemudian kapan Ibu Diana, mulai merencanakan rencana ini, Bu? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik dari murid maupun bagi saya sebagai pendidik, Bu. Baik, Bu Diana. Kemudian komitmen yang seperti apa, Bu, yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Iya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, Bu, dari mana saja, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, Bu, dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Bu. Baik, Bu Diana. Kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu harapkan untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Baik, Bu. Di sekolah saya dukungan sarana serta prasarana dan moral itu sudah saya dapatkan, Bu. Baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin dari internal saya saja, Bu, yang lebih konsisten lagi untuk menjalaninya. Baik, Ibu Diana, semoga rencana yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar dan bisa konsisten dijalankan. Sekarang, bagaimana perasaan Ibu Diana setelah kita berbincang sejenak mengenai masalah yang Ibu hadapi hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Bu, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya tuh merasa sudah menemukan solusi dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih ya, Bu. Syukurlah kalau Ibu merasa senang dan lega. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, Bu, masalah atau rencana tentang masalah yang Ibu hadapi di kelas? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu. Sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak loh, Bu Farida. Sama-sama, Bu Diana. Semoga kita bisa saling terus berbagi ya, Bu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Bu. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Susan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Susan, sepertinya ada permasalahan, ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Bu, kalau Ibu ada waktu, Ulun mau bercerita sebentar, Bu. Boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya, Bu?
Jadi saya mau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Susan? Jadi begini, Bu, ada satu siswa saya yang kurang bersemangat dan sering tidak mengerjakan tugas saat pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Baik, tadi Bu Susan bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Iya, sudah saya cari tahu, Bu, apa penyebabnya, Bu. Lalu dari pengamatan Bu Susan, mengapa dia tidak begitu suka, Bu, dengan pembelajaran itu? Jadi menurut pengamatan saya, dia menjadi tidak bersemangat mengikuti pembelajaran karena pembelajaran yang saya sampaikan kurang sesuai dengan minat belajar siswa tersebut, Bu. Sehingga Nah, dia kira-kira menjadi kurang bersemangat sepertinya, Bu. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu Susan harapkan yang ada pada murid tersebut, Bu? Jadi sebenarnya saya berharap semua murid saya tanpa terkecuali murid tersebut dapat bersemangat dan antusias mengerjakan tugas saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Susan lakukan, Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Jadi biasanya saya itu menggunakan metode yang beragam, Bu, dalam kegiatan pembelajaran, menyesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang harus tercapai nantinya pada akhir pembelajaran. Jadi mungkin saya akan menggunakan metode yang cocok dengan siswa tersebut, Bu. Baik, Bu. Apakah ada kira-kira nih, Bu, metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada, Bu. Metode seperti apa itu, Bu, yang sudah berhasil Ibu terapkan? Jadi biasanya saya menggunakan metode-metode yang beragam, Bu. Saya sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kalau misalkan seperti materi matematika, biasanya saya bisa menggunakan metode problem based learning atau project based learning, Bu, sesuai dengan Hmm, materinya. Jadi siswa diharapkan dapat aktif mengikuti pembelajaran dan tertantang dengan metode-metode tersebut, Bu. hmm. Luar biasa ya Bu Susan. Jika kita rating nih Bu, itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Susan, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Bu? Saya rasa berada di angka 8, Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana tindakan yang Bu Susan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Rencananya jadi saya akan memanggil siswa tersebut, Bu. Jadi saya akan menanyakan perasaannya dan alasannya mengapa jadi selama ini kurang bersemangat dalam belajar dan sering tidak mengerjakan tugas. Dan setelah itu saya juga akan merancang pembelajaran dengan minat belajar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Baik, Bu. Kalau begitu, siapa yang bisa membantu Ibu Susan dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tersebut? Rekan sejawat, Bu, mungkin bisa saya ajak nanti bertukar pikiran, berbagi praktik baik mungkin yang sudah pernah rekan sejawat saya laksanakan untuk menghadapi siswa tersebut dengan minat yang sama, mungkin bisa saya praktekkan juga di kelas saya, Bu. Baik, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Susan waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan itu? Kira-kira sekitar 2 minggu mungkin, Bu. Hmm, begitu. Nah, kapan Ibu Susan bisa mulai melaksanakan rencana itu, Bu? Saya berencana akan secepatnya dan segera untuk melaksanakannya, Bu, agar siswa tersebut bisa cepat berbaur dan aktif bersama teman-temannya lagi, Bu, belajar di kelas. Baik. Komitmen seperti apa, Bu, yang akan Ibu Susan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Jadi rencananya saya akan selalu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu, sehingga diharapkan nanti seluruh siswa saya dapat bersemangat mengikuti pembelajaran dan memperoleh hasil yang maksimal.
Baik, Bu Susan. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu? Mungkin dukungan dari rekan sejawat saya, Bu, Inggi. Baik, Bu Susan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Susan setelah kita berbincang sejenak tadi, Bu? Alhamdulillah setelah melakukan percakapan dengan Ibu tadi, saya menjadi merasa lega dan merasa tercerahkan, Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Susan sampaikan, Bu? Saya kira sudah cukup untuk hari ini, Bu, dan saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, Bu. Alhamdulillah, saya senang, Bu, bisa mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Bu ya. Sampai jumpa ya, Bu Iya, Bu. Susan. Iya, terima kasih Assalamualaikum banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sama-sama, Bu Susan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbagi cerita dengan Ibu. Sama, Bu. Assalamualaikum Bu Susan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ibu Farida juga bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, kabarnya saya Bu. Inggi baik. Abu Farida, sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu ceritakan. Ya, maaf Bu Susan, saya mau ngobrol sebentar. Saya sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu Susan ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh, Inggi. Baik, Bu Farida. Kebetulan hari ini saya sedang santai, jadi mungkin kita bisa mengobrol lebih banyak lagi. Memangnya ada apa ya, Bu Farida? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi Bu, atau juga saran, atau bisa masukan mengenai permasalahan di kelas 5 Bu. Oh, baik Bu Farida. Ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Nah, maaf kalau saya boleh tahu masalah apa ya, Bu? Iya Bu, saya mau cerita. Untuk kelas 5 tahun ini nampaknya kurang tertarik Bu dengan pelajaran matematika. Hal ini berimbas pada nilai yang diperoleh. Jadi mereka banyak mendapatkan nilai yang di bawah KKM Bu. Oke, jadi Bu Farida merasa sedih ya karena murid Ibu di kelas 5 kurang tertarik saat mengikuti pembelajaran matematika. Iya Bu, saya sangat sedih Bu. Oh iya, tadi kan Ibu Farida mengatakan murid-murid Ibu kurang antusias saat mengikuti pembelajaran matematika. Nah, menurut Ibu, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa ya saat sedang belajar matematika? Menurut saya idealnya seharusnya bersemangat dan aktif saat mengikuti semua kegiatan Bu. Kegiatan pembelajaran termasuk saat pelajaran matematika Bu. Sehingga lebih banyak materi yang mereka dapatkan, yang mereka pahami juga Bu. Dan soal diberikan saat latihan mereka bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal Bu, minimal pas dengan KKM lah Bu. Oh iya, by the way, apa ya yang sudah Ibu Farida lakukan agar murid-murid Ibu di kelas dapat bersemangat mengikuti pembelajaran matematika bersama Ibu? Sebenarnya saya sudah berusaha Bu, memasukkan metode pembelajaran yang aktif dan menggunakan di kelas itu saat pelajaran matematika seperti penggunaan metode dan alat peraga yang menarik Bu. Tapi di depan kelas saat saya menjelaskan materi matematika Bu. Jadi Bu Farida sudah menggunakan media dan alat peraga saat menjelaskan di depan kelas ya. Nah, ini sudah bagus Bu, karena sudah menggunakan media dan alat peraga. Jadi murid bisa belajar dengan cara yang lebih konkret. Namun murid Ibu masih kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika ya.
Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Farida sekarang dalam mencapai tujuan? Sepertinya masih di skala 5, Bu. Oh ya, Bu Farida inginkan posisi itu sebenarnya berada di posisi berapa ya, Bu? Ya, paling tidak di posisi 9 lah, Bu. Oke, kira-kira apa saja yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu dengan menggunakan alat peraga yang Ibu siapkan saat pembelajaran matematika? Mungkin saya bisa melibatkan murid agar lebih aktif untuk memanfaatkan alat peraga. Karena selama ini saya rasa pemanfaatan alat peraga matematika ini di kelas belum maksimal, Bu. Saat membawa alat peraga hanya saya yang aktif menggunakannya, sedangkan anak-anak hanya duduk di kursi dan melihat apa yang saya peragakan, Bu. Oke, Ibu tadi terkait penggunaan alat peraga, kalau selain memaksimalkan pemanfaatan alat peraga, eh, kira-kira apakah ada cara lain selain menggunakan alat peraga tersebut, Bu? Oh, iya, Bu, mungkin nanti saya juga akan mengemas materi-materi yang dianggap murid rumit menjadi lebih sederhana dengan konten yang lebih menarik, Bu, dan sedang diamati oleh murid di era sekarang, Bu. Misalnya, agar mudah dimengerti rumus, saya dapat menggunakan singkatan-singkatan atau menggunakan lirik lagu, Bu, yang dimasukkan pembelajaran matematika di dalamnya, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu Farida. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mencari lebih banyak referensi, Bu, terkait contoh alat peraga dan akan memaksimalkan pemanfaatannya dengan melibatkan aktif murid, Bu. Jadi tidak hanya saya yang meragakan, kemudian murid juga dilibatkan, Bu, dalam pembelajaran. Iya, Kemudian saya juga akan mengemas pembelajaran dengan lebih menarik sesuai dengan kegemaran murid pada zaman sekarang, Bu. iya, menurut Ibu dari mana saja Ibu dapat memperoleh ide atau referensi dalam membuat alat peraga dan media pembelajaran yang Ibu inginkan tersebut, Bu? Saya akan meningkatkan kemampuan saya mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan daring maupun luring, serta belajar dan mencari referensi untuk membuat alat peraga dan cara memaksimalkan penggunaannya dan media pembelajaran yang betul-betul uh, yang benar, membaca buku artikel, melihat video di YouTube, dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sosial media, misalnya untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran matematika, Bu. Mantap sekali Ibu Farida. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu Farida akan memulai dan target waktunya berapa lama, Bu Farida? Insya Allah sesegera mungkin akan saya lakukan, Bu. Untuk target waktunya mungkin waktu 1 bulan, Bu. Sudah dapat melihat hasil yang mungkin lebih baik lah dari sebelumnya, Bu. Oh iya, baik. Sekarang menurut Ibu Farida, apa komitmen yang akan Ibu Farida laksanakan terhadap rencana aksi tersebut? Untuk komitmen yang mungkin saya akan membuat RPP, Bu, dengan menggunakan alat peraga dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan minat murid saya. Kemudian memaksimalkan juga, Bu, peran aktif murid selama pembelajaran sehingga diharapkan minat belajar matematika ini meningkat, Bu, bagi murid, Bu. Jadi ketika saya datang ke kelas itu murid semangat, bukan murid mengeluh atau gelisah gitu, Bu.
Baik. Nah, sekarang siapa yang akan Bu Farida libatkan dan menjadi inspirasi dan penyemangat bagi Bu Farida untuk menjalankan rencana Ibu Farida ini? Yang pertama kepala sekolah, Bu. Kemudian rekan-rekan sejawat saya, Bu. Oh, baik. Nah, menurut Bu Farida, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Menurut saya dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya, Bu, terkait kurangnya minat murid dalam mengikuti pembelajaran matematika. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini, Bu? Perasaan saya setelah mengikuti percakapan ini, saya merasa mendapatkan solusi dari masalah saya mengenai murid yang kurang minat belajar matematika tadi, dan saya juga merasa lega dan merasa mendapatkan solusi, Bu. Alhamdulillah kalau Bu Farida sudah merasa mendapatkan manfaat dari percakapan ini dan mudah-mudahan rencana Bu Farida akan membuahkan hasil. Selalu ingat ya Bu Farida untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya dan nantinya diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bagi rekan-rekan Ibu Farida yang lain. Iya, Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan, sehingga saya bisa menemukan maksudnya menemukan ide dari masalah saya, Bu. Ya baik, terima kasih Bu Farida, semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, baik bagi Bu Farida maupun bagi saya. Mungkin cukup sekian percakapan kita pada hari ini, semoga bermanfaat, selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susan. Terima kasih kembali Bu Siti Farida. Bu Diana. Iya, Bu Farida. Apa yang sudah berjalan dengan baik, Bu, selama percakapan tadi, Bu? Iya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi itu adanya kemitraan antara supervisor sehingga saya bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat saya, Bu. Itu yang sudah baik selama percakapannya, Bu. Baik, Bu. Apa yang masih perlu Kemudian, ditingkatkan atau ya, diperbaiki, Bu? iya, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Bu, itu bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coachingnya, Bu. Baik. Kemudian, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Bu? Baik, agar tetap present atau keyakinan penuh sebelum melakukan coaching, itu Bu sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching itu coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachnya, Bu. Baik. Apa yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Baik, Bu. Yang saya akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini, Bu. Dan merefleksikannya apa yang masih kurang yang ada pada diri saya, Bu. Demikian dari saya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Kemudian ada lagi, Bu, apa yang Ibu rasakan saat di coaching, Bu, dengan saya?
Baik, yang ulun rasakan setelah di coaching dengan ibu tadi, ulun merasa senang dan lega Bu, karena saya merasa senang dan lega Bu, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi, yaitu saya sudah bisa menemukan bagaimana cara memberikan metode atau pembelajaran yang berpihak pada murid, agar murid menjadi lebih aktif, lebih senang pembelajaran apapun yang saya berikan, Bu. Baik Bu Diana, terima Sekian dari kasih saya. sudah menyampaikan refleksinya. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan refleksi ke Bu Susan Hardiati ya, Bu ya. Baik Bu. Iya. Baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Bu? Yang sudah berjalan baik selama percakapan kita tadi, itu kita sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya harap dapat menuntun coach untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya, sehingga coach sudah dapat menemukan ide terbaik untuk memperbaiki kelemahannya tersebut. Baik. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, Bu, dari coaching kita tadi? Yang perlu diperbaiki yaitu mungkin masih terburu-buru dalam memberikan pertanyaan dan masih cenderung ingin cepat memberikan solusi kepada coach, Bu. Baik. Kemudian, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, yaitu saya berusaha untuk menjadi pendengar yang lebih baik lagi dan menuntun coach dengan sabar agar dapat memunculkan ide dan berpikir kritis dengan lebih baik lagi, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh coach. Baik. Kemudian, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan itu, Bu? Saya akan lebih banyak berlatih lagi Bu, agar bisa menjadi pendengar dengan baik, agar bisa lebih tenang dan berlatih untuk bisa menyusun pertanyaan dan cara bicara yang dapat membuat coach lebih nyaman lagi dalam bercerita, sehingga nantinya tujuan dari coaching bisa tercapai dengan maksimal. Iya, baik Bu. Kemudian, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching, Bu? Perasaan saya saat di coaching yaitu saya merasa lega karena dapat mengetahui bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Diana Supita. Ibu Susan lagi lawan ulun lah, koci ulun. Inggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti Farida. Selamat siang Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan refleksi ya Bu terkait kegiatan coaching yang sudah kita laksanakan tadi. Nggih, Bu. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya ingin bertanya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, saya lumayan fokus Bu, dan leluasa menyampaikan permasalahan saya terkait masalah di kelas 5 tadi Bu, dengan menggunakan alur tirta Bu. Oke. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan menurut Ibu? Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mungkin lebih berbobot lagi dan juga tidak terburu-buru, Bu, supaya saya lebih menyampaikannya dengan lebih banyak lagi, Bu. Baik, gitu. Nah, terus, apakah yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, saya melakukan mindfulness, Bu. Di sini saya secara serius mendengarkan, kemudian melakukan posisi duduk yang nyaman, yang rileks, seperti itu, Bu. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang dirasa oleh Ibu masih belum baik pada saat kegiatan coaching kita tadi? Untuk meningkatkan kemampuan tadi, yang pertama kemampuan mendengarkan dengan rasa khusyuk pada tahap apresiasi, Bu, dan merangkum. Saya perlu memperbanyak praktek percakapan coaching dengan alur tirta, Bu. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu rasakan pada saat kita melaksanakan kegiatan coaching tadi? Yang saya rasakan saat melakukan percakapan coaching tadi, yang pertama saya merasa lega karena saya dapat mengetahui masalah dan juga solusinya, Bu, terkait masalah di kelas 5 tadi, yang mana siswa tidak semangat untuk mengikuti pelajaran matematika, sehingga dengan adanya percakapan ini saya mengetahui seharusnya saya sebagai guru memberikan alat peraga yang bisa siswa lakukan, siswa praktekkan, tidak hanya saya sebagai guru yang mempraktekkan, Bu. Baik, terima kasih Bu Siti Farida, semoga berefleksi bersama. Cukup sekian refleksi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.